Shalom, kita berjumpa lagi untuk teman-teman sekalian. Ya, seperti biasa, saudara kita Siniwati akan memberikan beberapa masalah terkait soal bagaimana sikap kita sebenarnya dalam beribadah. Sama seperti dalam kita beribadah, terkadang kebanyakan kalau kita ibadah, orang datang itu cuma untuk datang seperti karena kebiasaan saja atau karena bagaimana. Contohnya begini, kalau mereka memang datang karena kebiasaan, biasanya pada saat doa syafaat, kalau saya perhatikan biasa banyak anggota jemaat yang justru keluar dari ibadah. Apakah karena menganggap itu sebagai kayak seperti di sekolah, seakan-akan kayak keluar main, istirahat, dan setelah doa syafaat mereka kembali lagi. Dan ya kadang juga begini, ada yang macam-macam lah. Ada mungkin yang tidak terlalu serius ibadah, dan dari luar terlihat seperti serius, ternyata kalau sebenarnya mungkin dilihat di pikirannya mungkin dia itu pikirannya keluar. Bagaimana sikap yang sebenarnya seharusnya yang bagi seorang Kristen untuk datang beribadah? Ya, menarik sekali Kak Anggeri untuk kita bahas, karena kita juga melihat bahwa memang sebenarnya banyak sekali yang terjadi di gereja-gereja. Tidak hanya di gereja di luar, tetapi juga banyak di gereja-gereja terdekat kita. Bahkan di tempat kita sendiri kadang banyak begitu. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa memang dari mungkin kelihatan dari luar, iya serius sekali beribadah. Iya, kadang begitu. Iya, tapi sebenarnya dari sikap itulah kita melihat bahwa keseriusan mereka itu kayak seolah-olah mengesampingkan sesuatu yang penting. Mungkin saja mengapa bisa terjadi karena menganggap bahwa ibadahnya itu hanya rutinitas saja. Maksudnya bukan betul-betul untuk datang mempermuliakan Tuhan. Jadi hanya sekedar kebiasaan. Iya, gitu sekedar kebiasaan yang memang harus dilakukan. Tidak enak kalau tidak dilakukan karena memang kayak sudah terbiasa. Atau bahkan bilang, tetangga saya kan pergi gereja, masa saya tidak ikut? Oh iya begitu ya. Ya, terkadang memang banyak begitu. Apalagi kalau jemaat kan yang biasa, maksudnya memang dipandang baik oleh orang. Iya. Jadi otomatis dia tidak enak dong kalau misalnya tidak ikut ibadah, apalagi yang mau tanggapan negatif dari orang lain, bilang, ternyata dia tidak ikut ibadah. Nah, itu yang kayak menarik sekali untuk kita bahas, bahwa kenapa sih ada orang seperti itu? Mungkin juga merasa karena ibadah itu membosankan. Nah, ini yang perlu kita istilahnya kita patahkan pemahaman-pemahaman begini, bahwa ibadah itu membosankan. Kalau dari saya, sebenarnya ibadah itu tidak ada yang membosankan. Siapapun pelayan firman-Nya dan siapapun yang terlibat di dalamnya itu tidak ada yang membosankan. Cuman bagaimana cara pandang kita untuk tidak memilih. Betul-betul kita fokuskan bahwa yang kita sembah atau yang kita mau muliakan itu adalah Tuhan. Jadi bukan kita tidak berfokus pada siapa yang melayani atau siapa yang terlibat di dalam pelayan ibadah itu. Jadi saya juga melihat ada satu ayat Alkitab di dalam Yakobus 1 ayat 22, kan di situ dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi memang di sini ditekankan bahwa kita harus menjadi pelaku, bukan hanya pendengar saja. Kemudian kita kembali lagi pada pertanyaan awal atau pembahasan awal tentang kenapa banyak orang kayak seolah-olah ini doa syafaat dijadikan keluar mainnya. Keluar main, sama seperti di sekolah gitu. Iya, mungkin karena merasa bahwa doa itu tidak dianggap penting. Padahal kan kalau kita mau telusuri doa kan ini sering dikatakan bahwa doa itu nafas hidup orang Kristen. Jadi kalau misalnya dikatakan nafas hidup, kalau misalnya sudah diabaikan, berarti kita sudah mati dong kalau sudah tidak bernapas. Kemudian itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi misalnya Kak Anggeri, ada sesuatu yang penting ingin saya ucapkan. Saya mau cerita ke Kak Anggeri. Apa itu? Kemudian Kak Anggeri tidak tidak peduli dengan apa yang ingin saya cerita. Otomatis saya merasa bahwa tidak dihargai sekali, kayak jengkel begitu. Ini saya sebagai manusia biasa ya. Apalagi kita yang memang Tuhan itu kan kita tahu, Tuhan yang kasih segalanya. Kemudian kita mau seenaknya saja, mau semaunya kita mau berkomunikasi kan kayak bagaimana ya?
Justru apalagi ini kayak, kan iya. ibadah minggu kan cuma sekali dalam satu Iya. minggu. Itu pun waktunya kan enggak begitu lama juga. Iya. Ya. Kalau kita pikir-pikir kan dari hari pertama sampai hari ke-6 itu kita dibebaskan. Saya terinspirasi Kak Angkri dari sebuah jemaat. Iya. Dari hari pertama sampai hari Senin sampai hari Sabtu itu mereka betul-betul isi dengan pekerjaan. Kemudian hari Minggu itu memang mereka fokuskan untuk ibadah dan semua ibadah kategorial itu ditaruh di hari Minggu, sehingga satu full hari Minggu itu semuanya dipakai untuk memuji Tuhan. Jadi luar biasa. Dan saya juga perhatikan lain memang juga kesadaran persekutuan pada orang itu. Ya, belajar dari situ. Jadi mereka betul-betul membuat hari Minggu itu betul-betul total seluruhnya untuk semua untuk Tuhan ya. Iya. Memang harus saya terinspirasi dan punya kerinduan bisa juga sih banyak yang bisa diberlakukan di tempat-tempat yang lain. Jadi memang difokuskan pada hari itu, dan kemudian itu lagi pemahaman yang harus dipatahkan bahwa ibadah itu membosankan. Karena itu tadi kenapa orang sering kali mengatakan bahwa ibadah itu membosankan, karena ia berfokusnya pada siapa yang melayani atau siapa yang terlibat di dalam pelayanan itu, bukan siapa yang ia iya. Ya, luar biasa sekali yang disampaikan saudari kita Siniwati. Jadi bagi teman-teman, ibadah itu sangat penting, karena dari ibadah itu disitulah saatnya kita bersekutu dengan manusia dan Tuhan. Jadi saat kita mau datang ke ibadah, memang persiapkan hati kita itu untuk Tuhan ya. Iya. Tuhan, karena jangan sampai sama seperti yang ilustrasi tadi dibilang, Tuhan mau berbicara kepada kita tapi kita kayak mengabaikan. Gitu. Jadi kemudian yang kedua, masukan yang bagus itu bagi gereja sebaiknya dalam hari Minggu itu dimaksimalkan semua kegiatan untuk Tuhan. Jangan cuma hari Minggu saja, setelah itu ya pulang ya gitu ya. Iya. Ya itu saya bagi teman-teman semua untuk saat ini. Nanti bagi teman-teman yang mau ada pertanyaan, bisa nanti taruh di bawah di kolom komentar ya. Supaya nanti saudara sini atau teman-teman kita narasumber yang lain bisa nanti menyampaikan apa yang teman-teman ingin tanyakan. Sampai jumpa bagi teman-teman semua. Sekian. Shalom. Shalom.